Indonesian Idol sekarang sudah memasuki di season 2022 dimulai dari tahun 2004. Wah, dulu. Berarti sudah banyak sekali Mang ya lulusan-lulusan dari Idol ini. Ya makanya orang nggak tahu ini di season udah masuk di season berapa gitu sekarang tuh ya. Karena sekarang aja udah 2022, di tahun 2024 nanti tinggal hitung aja ya. Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Jadi kita itu orang pribadi bukan kita ya. Orang pribadi sangat mengikuti sekali. Ingat ketika di SMP kalau gak salah itu Idol. Idol tuh ajang pencarian bakat. Tapi orang beda Mang, orang mah jeung ente ente kadang-kadang ente. Yang mana beda madhab juga nama. Kenapa? Orang mah iya nanti madhab dangdut orang mah. Nah itu tuh dulu barengan sama KDI Mang. Kalau mau KDI apa lo? Mengikuti gak KDI? Mengikuti. Zamannya Nasar, Siti, terus Maya, selfie. Kau orang nggak hafal sih. Bagaimana ke? Padahal orang enggak. Mau bisa kebohongan Bang? Enggak begini. Orang padahal ya, kan itu momennya bersamaan KDI sama benar-benar barengan. Orang sampai parebut remote sama si Mama dulu. Tapi malam minggu deh nya. Yes, parebut remote antara RCTI dengan TPI dulu ya. Masih TPI. Si Mama lebih ke KDI, orang lebih ke Idol. Dulu teh zaman-zamannya Joy Tobing. Aya Sadi Delon gitu nya. Itu banyak orang yang rada-rada apal sih. Orang masalah Delon pernah tuh di sekolah di Gorowoke di Soraki lah ya. Delon. Nah, ondel. Nah, Delon kan di ondel gitu. Dari Delon jadi ondel. Mau bangga tapi berakhir ujungnya ondel. Tadi nama kan pede, anjir orang disangka si Delon gitu. Lila jadi ondel. Aya nu kitunya. Nah, orang mengikuti nih Mang ya sebetulnya dari Idol di SMP terus KDI terus satu lagi tuh dulu ada ajang bukan pencarian bakat sih. Dulu tuh ya di Antv penghuni terakhir. Oh iya penghuni terakhir. Jadi itu tuh ada perebutan rumah gitu ya. Yang 1 miliar ya dulu ya. Drama gitu geningannya. Tapi abong polos sih dulu tuh. Terus aya oge Mang, ieu dulu mah sebelum aya DA itu aya Api. Aya Api anu popna kan Api menya. Ya. Dangdut teh. Dulu aya sih. Enggak tahu justru orang meta. Dangdutna aya teh. Lupa bade urang ge. Geus dilapisan. Dulu sih memang pop lebih mendominasi sih Mangnya. Yes. Dibanding Api popna nya dibanding dengan nu dangdutna nu pop lebih sebetulnya gitu. Tapi setelah aya KDI tah jadinya mulai dangdut rame gitu tuh dangdut. Bahkan di kampung-kampung Mamang seolah-olah kudu nobar lah gitu. Yes. Namun di warung nya di urang di itu di Tasik. Pokoknya mah jelema pas acara KDI jeung acara dangdut nya itu ngumpul di warung kan di warung itu aya TV gitu nya. Jadi memang di imah sebenarnya aya Mang TV teh buat bogaeun TV. Tapi sensasinya cuman sensasinya berbeda gitu, lebih hot gitu nya. Lebih vibe-nya. Lebih vibe-nya dapat ketika nobar. Ingat dulu perwakilan Garut Gita KDI. Terus Gitalis itu tahun seberapa sih? Gita 2000 kedua duka katilu ti eta nya 2008. Bentar, orang siaran tuh 2010. Soalnya orang mengalami nonton langsung ke Jakarta dulu. Maneh teh. Yes, dulu Pak Bupatinya zaman Gita itu pada Desa TV terlalu lain. lama. Pak itu Pak Agus. Yes, dulu memang waktu itu pemerintah Garut memang istilahnya apalagi kan itu awal-awal gitu ya. Awal-awal perwakilan Garut bisa tembus ke Jakarta meskipun enggak sampai di final juga enggak sih kalau enggak salah. Kita juara perasaan mana tepat. Iya, itu aya Agis. Nah, Agis sebelum kita itu Muti Bung Bulang gitu Pak Kenjeng. Nah, di Pak Kenjeng mah Winarti. Sim kuring Winarti di Pak Kenjeng. Tos lami bisul.
Iklan legendaris. Ingat di radio itu orang terngiang-ngiang dengan iklan eta. Berarti tibung bulang selamanya agis sampai jadi bahan ya lelucon si Alam dulu pas perkenalan awal-awal kuliah. Namanya si what is your name? Sim Kuring Winarti dipakai. Saking hitnya itu. Tapi dulu Mamang naon ya? Eta mah iklan lokal pengobatan. Nah, jadi gini untuk dulur Mamang yang takutnya nih, wah ini jokesnya roaming gitu ya. Atau ini mah jokes internal. Enggak, jadi gini, dulur Mamang perlu diketahui juga di Radio Garut tuh kan banyak tuh Radio Garut. Nah, cuman si pengobatan alternatif Bapak Abdul Aziz ini orang masih ingat. Selamat pagi. Bapak Abdul Aziz. Dia masang tuh Mang di beberapa radio. Dan jingle spot jinglenya itu sama satu file disebar ke banyak lamun bahasain memang itu teh iklan paling viral gitu lamun ayeuna mah gitu. Dulu kan belum zaman-zamannya viral gitu ya. Aslinya terngiang-ngiang eta teh ka ayeuna. Nah, jadi gini suara jinglenya tuh gitu. Apa yang tadi kurang dipraktekkan. Kayak testimoni orang yang sudah berobat ke Bapak Abdul Aziz gitu. Sim Kuring Winarti dipakai jeng tos lami bisulan. Alhamdulillah berobat ke nyebkeun bisul. Alhamdulillah setelah berobat ke Bapak T Abdul Aziz MYS yang berada di jalan sembuh gitu. Nah ini mah intermezzo aja lah ya. Tadi balik lagi Bang. Ke masalah idol. Pencarian bakat atau ke idol atau ke idola. Dan ada fakta, entah fakta atau mitos memang sebetulnya mah orang juga masih bingung lah ya, sampaikan overthinking anjir. Jadi seolah ada mitos lah ya, kita sebut dulu karena ini belum pasti. Seolah ada mitos bahwa juara kedua itu selalu lebih tenar dibanding yang juara satu di idol. Khususnya bagi orang nih, orang si paling idol lah ya. Di idol tuh ada dulu zaman angkatan Joy Tobing sama Delon. Dia Joy Tobing juara satu, Delon juara 2. Tapi justru yang lebih naiknya itu adalah Delonnya. Gitu. Terus di angkatan Mike Mohede almarhum dengan Judika itu yang naik Judikanya. Meskipun Mike Mohede punya beberapa lagu beberapa single tapi kalah tenar lah istilahnya ya dengan Judika yang Judika itu juara 2. Bahkan Judika sendiri itu sekarang sudah punya tempat khusus lah di pendengar pop atau rock Indonesia. Itu pastilah lagu Leto itu khas dan menurut orang mah jarang gagal lah lagu Judika namanya. Lagu-lagu anu katakanlah bucin, galau gitunya tapi bisa dibawakan dalam bentuk rock itu dia tidak cengengnya tapi tetap karakter rock nate dengan cinta nate hiji gitu kerasa gitu. Kan rata-rata lamun rock mah lebih sangar seperti apa gitu. Tapi dengan karakter Judika ini pembawaan lagu tadi yang mellow yang patah hati itu gitu. tetap easy listening gitu. Asik, enakeun ala geunaheun lah ya. Terus ada lagi angkatan Giselle sama Januarisman atau Aris yang dulu itu katanya mirip Charlie Van Koper. Van Houten atau mang dibenerkan orang. Ceri we hungkul. Van Houten. Nah, itu kan yang lebih naiknya adalah Giselle. Malahan Giselle memang naik naon Giselle. 15 detik. 18. 18. Panjangan orang lalajonda. Orang mah teuing dan narima teh 15 detik. Kepotong sama rem. Kepotong. Memori itu cukup. Nah, zamannya Giselle sama Haris kan Giselle lebih naik tuh. Malahan sempat jadi sindennya di OVJ. Oh iya benar. Itu lebih famous lah gitu. Gitu. Terus ada lagi terakhir Igo sama Citra. Igo juara 1, Citra juara 2. Citra yang lebih naik. Skolastika. Oh iya. Everybody show. New gitu. Itu kan lebih karyanya lebih banyak lah dibanding Igo. Walaupun pada akhirnya ya gitu gue aja gitu. Tapi lamun gitu lah gitu. Tapi lamun orang pribadi mang tadi kan mana mawakeun ti genre
idol gitu nya. Ya, di idol. Orang mawakeun ya mau naon urang nya. Terus teh orang aliran. Orang si paling dangdut lah. Nah, si paling koplo gitu. Orang mah atau paling dangdut. Iya. Tapi lamun di katakanlah untuk DA memang gitunya sebagai trendsetter dangdut atau pencarian bakat dangdut ayeuna gitunya. Ya, yang sekarang. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu DA5 ada pemenang baru. Sri Devi intinya nama teh. Itu orang India? Bukan. Oh, bukan. Orang mana lupa lagi. Orang Sumatera apa mana? Sumatera, oke. Oh, dilah gitu. Cuman lihat we di ina kita nanti bisa eutik. Oh iya. Sri Devi. Terus ke belakang deui aya Vildan. Si Danu cengkok cenah gitu nya eta. Ari si Lebay itu tuh siapa yang si Danang itu? Dia berapa tuh? Itu Danang mah angkatan Epi Masamba. Juara enggak dia? Kedua, enggak. Tapi lebih naik kan dibanding juara satunya siapa? Epi Masamba. Tuh, malahan mah. Tapi kan Danang punya kelebihan. Apa? Gitu. Ekspresi. Ya, biasanya menjual gitu mah. Ya. Terus ada Lesti. Ya. Ada Lesti tadi dia berapa Lesti? Dia pertama. Oh. Yang pertama itu Lesti. Makanya. Jadi rame oge gara-gara juara berapa dia? Juara 1 Lesti mah. Oh, justru Lesti lebih naik ya ke juara 1. Juara 2-nya? Kurang ditanya sih. Juara si paling dangdut. Orang mah teu ieu teu kumaha nya hanya selewat we gitu. Iya. Kono eta we. Mun teu salama berarti lamun poho pas ati kodong gitu. Oh nya kodong bener si kodong. Oh iya bener. Anu baeur gara-gara tadi diundang teh geuningan. Oh iya. Eta anu kaduana. Terus Epi Masamba tadi jeung Danang, Epi Masamba mah gitu. Lamun Vildan jeung Ical ulah nanyakeun karena orang tak apal eta mah. Oh. Karena tidak mengikuti tidak terlalu itu. Inilah kita tidak terlalu yang mengikuti lah. Dan terakhir tadi atau beberapa waktu yang lalu DA5 itu Sri Devi sama si Ebi yang keduanya. Oh gitu. Itu udang bukan Ebi kan udang Pak. Beda deui emang. Oh beda tapi lamun orang ningali oge emang tina juara 1 ya mungkin tadi si Danang lah anu tapi Danang itu sekurang mah memang lain dina nyanyinya dia kan lebih ke jadi host gitu. Oh, kirain yang juri. Suka ngomporin masalah orang. Kan dia suka gitu. Enggak lah. lewat. Oke. Kenapa Danang? Iya, Danang mah aplikasi itu ya. Imani, Danang. Emani. Si Dana itu mah. Oh, Dana. Dia ngomongin. Terus. Ngaran jelema. Terus ya lamun tadi dibandingkan dengan idol kalau di DA sendiri sih emang ya rata-rata sih juara satunya dia tetap rata-rata muncul gitu karena duka kunaonnya memang duka mitos tidak berlaku gitu di perdangdutan. Ya. Tapi yang jelas tadi karena memang orang pribadi sih ningali di DA itu memang kualitas juara itu emang hararebat lah gitu. Bagus ya. Gak main-main gitu. Jadi dia bisa tetap eksis dengan karya-karyanya dan hampir rata-rata karyanya diterima oleh penikmat dangdut Indonesia gitu. Apalagi dangdut memang selalu dicap musik yang paling merakyat. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya menurut orang. Tapi kalau kita simpulkan dari beberapa season atau dari beberapa tahun ke tahun momen pencarian bakat ini selalu menjadi memiliki perhatian khusus lah ya. Terlepas itu mitos ataupun fakta yang juara 2 selalu lebih tenar dari juara 1 mungkin nanti bisa terjawab juga dengan karya pada akhirnya gitu ya. Bisa jadi itu fakta karena mungkin yang juara 2 lebih berkarya, lebih memikirkan wah kayaknya nih harus lebih digali lagi gitu atau sudah menjadi passion gitu kan itu banyak faktor sekali sebetulnya. Terus tapi yang pasti yang bertahan selalu yang berkarya akan bertahan. Betul. Itu yang harus diingat sih sebetulnya. Sebenarnya lamun orangnya analisis gitu nya melihat gitu nya
dari perjalanan para kontestan gitu Bang. Kontestan kan aya puluhannya di setiap setiap season setiap season gitu kan. Karena dikali berapa tahun kan meureun aya ratusan juga namakannya gitu. Jadi lieur loba teuing artisnya gitu nya. Jadi seolah-olah kadang-kadang gitu nya untuk yang selain juara itu pada kemana? Hanya sekedar ini saja upaya mencari keberuntungan gitu, meramaikan gitu. Walaupun ending ininya rata-rata sih 1-2 gitunya. Tapi itu pun tidak menjadi hal yang misalnya jadi hal inti gitunya. Tetap kembali untuk bagaimana seseorang itu bisa eksis, mau dia juara 1, juara 2 ataupun juara di 10 besar, selama dia punya karya dan mau menjadi orang yang tetap konsisten diakui dan konsisten. Berarti harus berkarya intinya gitu. Karya sih Mang gitu. Untuk lamun teu berkarya rata-rata pindah oge ka genre komedi misalnya gitu nya. Jadi pinter-pinter lah gitu nya. Kumaha carana nu penting mah tetap di entertainment. Edek jadi penyanyi, edek jadi host, edek jadi juri gitu atau misalnya edek jadi pelawak sekalipun kan ayanya. Yang seperti itu yang penting mah mereka bisa karya lah, ada namanya kan tadi karya itu bukan hanya di satu bidang, banyak juga bidang yang lain gitu. Dan untuk episode ini tentu masih dari bagian 30 hari bersuara 2022. Ini tantangan yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabamblam sapeurana.